warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Sebelum mulai, Ibu mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa kepada terkait sama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? David ya? David siapa? Adam? Sama Adam. David dan Adam. Memulai pembelajaran. Tes dulu ya. Tolong ketua kelas bagi kasih. Ibu kasih waktu 2 menit ya untuk menjawabnya ya. Ada yang sudah? Untuk ketua kelas tolong mengumpulkan kembali. Ini semuanya sudah. Ibu ingatkan lagi untuk minggu kemarin, ingat tidak kalian mempelajari tentang apa? Tentang penyiapan lahan. Ingat tidak? Perhatikan ya, ini langkah-langkah atau alat-alat yang digunakan untuk penyiapan lahan ya. Waktu yang kemarin kita pelajaran yang ini harus kalian ingat. Jadi kalau untuk nanti kita pembibitan atau persemaian tidak harus di lapangan seperti ini. Ingat ya. Nah, nanti misalnya kalian sudah bisa untuk menyiapkan lahan, kemudian materi hari ini kita adalah untuk persemaian. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kalian dapat kalian bisa untuk bekal kalian pada saat nanti entah sudah lulus ataupun saat ini yang punya lahan terbatas di rumah, walaupun cuma halaman, itu kalian bisa aplikasikan, bisa bikin bibit unggul, bisa membantu orang untuk menambah penghasilan dan juga bisa menabung untuk keperluan kalian, misalnya mau ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Sebelum mulai coba kita ini untuk semangat dulu ya. Sampai berdiri aja. Kamu hebat, aku hebat, aku cerdas, aku cermat, luar biasa. Oke, terima kasih materi kita hari ini ya, anak ya. Ibu bacakan dulu tadi. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ini ya, kompetensi dasarnya 3.6, menganalisis pembuatan persemaian tanaman sayuran. Kemudian KD keterampilannya 4.6 yaitu melaksanakan pembuatan persemaian tanaman sayuran sesuai prosedur. Kemudian ini indikator atau IPK dari pengetahuan. 3.6.1 menentukan penyiapan bahan tanam yang baik untuk persemaian tanaman sayuran. Kemudian yang kedua 3.6.2 menganalisis cara menyemaikan bahan tanam yang benar. Lanjut 3.6.3 menguraikan cara persemaian tanaman sayuran. Untuk yang IPK dari ini, IPK dari keterampilannya yaitu 4.63 menunjukkan cara melakukan penyemaian bahan tanam di lapangan. Kemudian tujuan yang pertama yaitu setelah menyimak penayangan PPT, peserta didik dapat menentukan penyiapan bahan tanam yang baik untuk persemaian tanaman sayuran dengan benar. Artinya penyiapan bahan ya, bahan itu bisa benih juga bisa bibit. Yang kedua, setelah melakukan diskusi dalam kelompok, peserta didik dapat menganalisis cara menyemai bahan tanam yang benar dengan penuh tanggung jawab. Jadi nanti ada pada saat kita diskusi. Yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran dan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan cara persemaian tanaman sayuran dengan terperinci. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan praktek di lapangan atau kita ubah nanti yang ini, peserta didik dapat menunjukkan cara melakukan penyemaian bahan tanam di lapangan. Penyiapan bahan tanam dan media tanam.
aja. A. Media tanah, B. Media arang sekam, C. Media putih kandang, D. Media pasir. Iya. Jadi media tanam itu di antaranya ini, nggak mutlak ini ya, di antaranya ini. Media tanah yang ada yang di sekitar kita. Misalnya kebun saya tanahnya tanam liat tidak apa-apa, itu kan tetap media tanam juga kan. Kemudian media arang sekam kan enggak sekam. Misalnya ini apa yang bekas padi itu loh. Nah itu dibakar, jadi arang sekam itu bagus untuk menyuburkan tanah. Kemudian media pupuk kandang, yang nggak punya kandang gimana Bu? Ya beli aja ya, nggak harus punya kandang kan kalau mau punya pupuk kandang. Kemudian keempat media pasir. Media pasir ini juga bisa dijadikan untuk media tanam. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut lagi. Nah itu yang Ibu sebut tadi di video awal, bedengan ya. Kenapa bedengan itu diperlukan pada saat pembibitan? Ada yang tahu? Coba dibaca, kamu nyari-nyari yang ini bedengan merupakan. Bedengan merupakan luasan lahan tertentu yang dibuat untuk menghindari terjadinya genangan air pada tempat pembibitan yang dapat mengakibatkan jeleknya areasi. Fungsinya bedengan itu, nah bisa kalian lihat di gambar ini ya. Nah, ukuran bedengan itu umumnya lebar bedengan 90 sampai 100 atau 150. Kemudian panjang bedengan 5 sampai 10 meter. Tinggi bedengan 20 sampai 30 cm. Lebar drainase ini ya, parit-parit 30 sampai 50 itu setengah meter. Oke. Itu tadi tanah di lokasi persemaian yang paling sesuai adalah tanah yang gembur dan subur dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Bahan organik yang tinggi tadi bisa dari media tadi, bisa dari arang, bisa dari pupuk kandang, pupuk kompos itu nanti kan kita campur sebelum ada penanaman. Nah, sekarang kita berbicara tentang naungan. Nah, itu yang dibilang tadi cek keranda tadi, ingat ya? Ibu kalau melihat itu juga langsung ingat itu. Agak-agak serem tapi ya seperti itulah. Jadi jenis naungan itu ada 3. Tapi yang namanya naungan itu adalah utamanya penghalang sinar matahari. Artinya supaya tidak langsung kena sinar matahari. Karena apa? Kalau tanaman yang baru dibibit di semai langsung kena matahari itu umurnya mungkin pendek ya. Terlalu panas gitu jangan juga. Jadi adalah sedikit pengurangnya itu yaitu dengan adanya naungan itu tadi. Dengan dari bentuknya ada 3, yaitu bentuk datar, atap datar atau horizontal itu biasa aja kayak ujung-ujung ada patok dikasih atap yang rata. Seperti itu. Kemudian yang kedua naungan berbentuk miring. Nah ini ya kayak atap rumah tapi miring, dan di atasnya ini boleh menggunakan apa yang ada di sekitar kalian aja yang seperti Ibu bilang tadi. Adanya misalnya jerami-jerami kering silahkan, daun-daun kelapa silahkan, adanya yang ini daun pisang yang kering-kering boleh ditaruh di atas itu. Kemudian yang bentuk ketiga naungan bentuk sumpuk. Nah bentuk sumpuk ini kerangkanya ini ya bisa dari bambu, kemudian bisa juga dari kayu, berbentuk bulat, dan di atasnya itu biasanya menggunakan plastik atau paramet atau spurnet lah bisa kita yang kayak jaring hitam, tahu kan ya. Itu bisa dibuka tutup, artinya misalnya terlalu panas bisa ditutup, kemudian misalnya kurang cahaya bisa dibuka. Jadi ada berapa macam? Ada 3 macam. Coba sebutkan. Bentuk Datar, atap datar atau horizontal. Kedua bentuk miring, dan bentuk sumpuk. Oke, bentuk sumpuk. Nah kemudian ketiga naungan ini biasanya diarahkan ke timur barat. Tahu maksudnya kenapa? Matahari terbit dari mana? Ayo, dari mana? Benar. Timur atau barat? Oke, jangan sampai bilang barat kan ya. Jadi tenggelam di barat,
terbit di timur. Kenapa diarahkan madhab situ? Supaya yang muda-muda ini kena sinar matahari pagi. Kemudian kena sinar matahari sore juga tidak terlalu menyengat. Kan kalau pagi dengan sore itu sinarnya agak sudah dingin lah gitu ya. Kalau yang tengah hari itu kan yang ini benar yang panas. Nah, pas yang di tengah hari itu kan kena naungan itu jadi agak berkurang. Jadi bedengan itu biasanya dibikinnya menghadapnya seperti itu. Ingat ya, jadi jangan membuat bedengan yang menghadap ke selatan dan utara. Simak ya. Kalian lihat gambar apa di situ? Bibit ya, bibit atau yang ya bibit. Kalau dia masih biji, masih benih itu kan belum keluar seperti ini. Kalian lihat nggak keadaannya itu kayak apa? Layu, ada yang roboh, kemudian tidak segar. Padahal itu sudah di tempat penyemaian ya, tempat penyemaian. Kelompok 1, silakan langsung membantu. Ini Vika Lala Joynadi Novel. Kelompok 2, ini kelompok 2, kelompok 2, 3. Coba Ibu mau ini sedikit briefing ya, kita adakan ini biar kalian lebih. Dimulai dari kelompok 1 ya. Ibu awali dulu. Nanti sambung menyambung ya, sambung menyambung kalimatnya harus punya ide yang cepat. Mandi. Terus Saya mandi di sumur. lanjut. Saya mandi di sumur bersama teman. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nurul Hawini, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan permasalahan yang kami temui dan solusi untuk masalah tersebut. Berdasarkan pengamatan dan analisis yang kami lakukan, kami dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 1, yaitu selain media tanaman pabrikan, adakah jenis media tanaman yang lain? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian data baik lewat internet dan sumber-sumber belajar lain, maka kami kelompok 2 bahwa dari gambar tersebut, bibit pada gambar tersebut terkena penyakit rebas semai atau busuk akar. 1 menit ya mengerjakannya. Dan perbedaan. Nah, sebelum ini yang terakhir berarti dari ini gimana caranya? Anggap aja ada seninya. Pembuatan persemaian tanaman sayuran, kemudian nanti kalian sudah dapat identifikasi masalah, solusinya supaya nanti bisa kita minimalisir ya. Karena pembelajaran berikutnya nanti adalah tentang tanaman sayuran yang mungkin ada praktek ya. Jadi hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya. Bagaimana pelajaran hari ini? Kan apa yang kalian dapatkan? Baru, wawasan, terus Cara menanam. keterampilan, kemudian pengetahuan tentang apa tadi? Ya. Sebelum Ibu mengakhiri, coba ketua kelas pimpin doanya dengan posisi seperti ini aja ya. Dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi